berdasarkan Permen PAN RB tahun 2019. Subtes yang keempat adalah apa? Soal cerita. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk mengukur kemampuan individu peserta melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi, soalnya dalam bentuk kalimat, maka dalam bentuk soal cerita. Nah, adapun tips dan triksnya adalah yang pertama, pahami dengan baik informasi yang diberikan dalam soal. Jadi, kata demi kata dalam kalimat itu, Sobat PLC harus pahami dengan baik. Yang kedua, ubah informasi dalam bentuk variabel. Misalkan, Pak Adi bisa bilang aja A. Tujuannya apa? Supaya sederhana. Oke. Yang ketiga, rancang suatu model matematikanya sebagai persamaan atau pertidaksamaan. Jadi kalimat yang informasi yang di atas itu rubah menjadi persamaan atau pertidaksamaan, tergantung soalnya. Dan yang terakhir adalah apa? Ingat persamaan dasar yang berhubungan dengan soal. Oke. Kita lihat supaya lebih mudah, contohnya adalah misalkan sebagai berikut. Dari 85 siswa, 31 gemar olahraga. Ingat ya, jumlah siswanya ada 85. Yang gemar olahraga ada 31. Di antara yang gemar olahraga tersebut, 11 orang juga gemar musik. Jadi, yang 31 tadi, ada yang gemar olahraga saja, tapi 11 orangnya ada yang gemar musik. Jika 20 siswa tidak gemar olahraga maupun musik, maka banyaknya penggemar musik di antara 85 siswa tersebut adalah. Jadi yang ditanyakan dalam soal ini adalah apa, sahabat PLC? Diminta mencari berapa orang yang suka musik saja. Oke, nah untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa gambarkan dengan mudah ya. Ingat jumlah totalnya tadi ada berapa? 85 orang. Jumlah siswa saya simbolkan sebagai S saja. Jumlahnya 85. Nah, sekarang kita lihat. Indikator dalam soal yang dipermasalahkan dalam soal hanya ada dua, yaitu olahraga sama musik. Ya, saya kasih ya. Olahraga, saya simbolkan O. Musik, saya simbolkan M. Kenapa beririsan? Karena dikatakan ada yang suka olahraga dan juga suka musik. Gitu ya. Oke, nah sekarang. Dan ada juga 30 orang yang tidak gemar keduanya. Jadi di luar olahraga dan musik ada 30 orang. Oke, ini saya menggunakan metode logika biasa saja. Olahraganya katanya 31 totalnya ya. Musik totalnya ada, kita nggak tahu. Nah, tapi antara olahraga dan musik ada 11 orang. Oke, dengan demikian jelas ya. Kita logikakan, kalau 31 olahraga, 11-nya itu gemar juga musik, maka yang olahraga saja tinggal berapa? Tinggal 20. Nah, yang musik saja kita nggak tahu, saya misalkan X. Di mana kalau 20 olahraga itu ya, ditambah 11 yang suka keduanya, saya tambah dengan X, saya tambah dengan yang tidak suka keduanya, totalnya harus 85. Jadi boleh saya tuliskan model matematikanya seperti ini. 85 itu pasti sama dengan 20, saya tambah dengan 11, saya tambah dengan X, saya tambah dengan 30. Harus sama jumlahnya. Oke, kita selesaikan. 85 sama dengan, semua angka kita gabung, 20 tambah 11, 31, saya tambah 30, 61. Gitu ya. Ditambah dengan X. Nah, dari sini X-nya tentu bisa dicari ya, dengan mudah. Oke, sahabat WC? Jadi pahami kalimat per kalimat dengan baik. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Nomor 2. Kita lihat. Arya dan Berlian pergi membeli apel dan jeruk di toko A. Arya membeli 2 kg apel dan 4 kg jeruk seharga 80.000. Sedangkan Berlian dengan uang yang sama berarti 80.000, mendapat 5 kg apel dan 2 kg jeruk. Pertanyaannya adalah,
Jika Cinta ingin membeli 5 kg apel dan 5 kg jeruk di toko yang sama, maka dia harus membayar berapa rupiah? Oke, kita lihat ya. Kita misalkan nama-nama tersebut dengan variabel A, B, dan C. Dan kemudian kita lihat, A-nya misalkan, dia dapat 2 kg apel. 2 apel ditambah 4 kg jeruk. 4 jeruk sama dengan 80.000. Oke, saya tulis. Ini namanya model matematika dalam bentuk persamaan ya. Oke. Berlian di toko yang sama dengan uang yang sama juga. Uangnya berapa? 80.000. Ya. Ternyata didapat 5 kg apel. Berarti 5A ditambah dengan 2 kg jeruk, 2C. Nah, untuk mencari berapa harga apel dan jeruknya, sahabat PLC cukup apa? Cukup eliminasikan saja. Ya, dieliminasikan. Oke. Meskipun bisa juga apa? Kita gunakan substitusi, tapi tentu lebih panjang waktunya. Sementara belajar TIU kita dikejar oleh waktu atau efisiensi waktu utamanya. Oke. Nah, dengan demikian jelas ya. Kita bisa lihat, misalkan kita mau eliminasi apelnya, berarti apelnya harus disamakan antara atas dan bawah. Nah, supaya sama, kita lihat ya. 2A harus kita kalikan 5. 5A harus kita kalikan 2. Apa tujuannya? Supaya A-nya sama. Kalau A-nya sama, saya kurangi, maka di sini pasti nanti habis. Dapatlah harga jeruk dan sebaliknya. Nah, kalau misalkan apelnya sudah diketahui, jeruknya diketahui, tinggal kita kalikan aja. Masing-masing kita kalikan apa? Kita kalikan 5 dan seterusnya. Gitu ya. 5 apel dan 5 jeruk. Itulah yang harus dibayar oleh siapa? Oleh Cinta. Jadi jelas, sahabat BLC, kunci utamanya kalau soal cerita apa? Pahami dengan baik kalimatnya, buatlah model matematikanya dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan, tergantung soal. Setelah itu apa? Kita selesaikan. Apakah dengan eliminasi, dengan substitusi, atau dengan menggunakan logika secara langsung. Oke, sahabat PLC, saya pikir cukup mudah untuk logika numerik. Sampai ketemu di subtes berikutnya. Saya cerdas, saya sukses, saya PLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.